Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Ya, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku semua yang Bapak sayangi dan yang Bapak banggakan, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk ke ajaran baru dan tentunya Bapak yang diamanakan memegang wali kelas 3A ya, untuk anak-anak semuanya. Mungkin sudah kenal dengan Bapak Pak Ijal 2 ya. Oke, baik. Kita sudah cukup lama libur ya, apalagi karena pandemi ini. Mudah-mudahan pembelajaran di saat new normal, walaupun kita belum bertatap muka secara langsung, tapi kita harus tetap bersemangat dalam belajar ya. Yang tadinya kita belajar biasanya bertatap muka secara langsung, tetapi sekarang kita belajar jarak jauh ya. Tetapi tidak mengurangi rasa ingin tahu kita, tetap belajar, tetap semangat. Yakin insya Allah pasti kita menjadi orang yang sukses. Baik, anak-anak semua, kita masuk ke pembelajaran. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Baik anak-anak semua, sekarang kita masuk ke tema pertama, subtema pertama, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup itu banyak ya. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, makhluk hidup itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Misalnya bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Nah, mari kita mempelajari lebih lanjut makhluk yang ada di sekitar kita. Mungkin anak-anak semua pernah melihat, mungkin di rumah atau di mana saja, ada yang namanya hewan cicak ya. Nah, cicak ini merupakan salah satu makhluk hidup ya. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, mari Bapak ajak kalian untuk bersama-sama kita menyanyikan lagu Cicak di Dinding. Nah, mungkin lagu Cicak di Dinding ini tidak asing lagi kita dengar. Mungkin di TK ya, kita sering mendengar lagu Cicak di Dinding. Nah, sekarang kita coba menyanyikan lagu Cicak di Dinding. Cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ya, enak ya, suara Bapak keren kan? Bagus ya. Baik, berdasarkan syair lagu itu, maka kita bisa melihat bahwa cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak. Dengan cara apa? Dengan cara merayap di dinding. Dan tentunya cicak juga memerlukan makanan. Artinya cicak butuh makan. Apa makanan cicak? Makanan cicak adalah nyamuk ya. Nah, lagu yang Cicak di Dinding itu mudah untuk diikuti bukan? Mudah ya, mungkin kalian semua ikut sama-sama Bapak tadi menyanyikan ya. Nah, sekarang coba anak-anak semua, dari lagu Cicak di Dinding tadi ada simbol ya, ada kotak kecil biru ya. Ini ada tanda kotak kecil biru sama kotak biru yang panjang ya. Nah, ini dianya kotaknya ini. Nah, dari kotak ini ya, kita bisa melihat bahwa bunyi itu dapat terdengar jika benda tersebut bergetar. Ada bunyi yang terdengar pendek, kemudian ada bunyi yang terdengar panjang ya. Nah, simbol yang tadi kotak kecil biru ini itu artinya menyanyi dengan bunyi pendek.
Sedangkan simbol yang kotak biru panjang ini menyanyi dengan bunyi panjang. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya yang Bapak nyanyi tadi, ya. Nah, misal ini Bapak satu kali lagi ya. Misalnya cicak cicak di dinding. Nah, itu artinya pendek, 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 panjang ya. Sama. Nah, baris keduanya sama. Diam, diam, merayap. Nah, pendek, 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 panjang. Kemudian baris ketiga juga sama. Datang seekor nyamuk. Pendek, 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 panjang. Kemudian hap, panjang. Lalu ditangkap. Panjang, pendek, 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 panjang. Nah, itu ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya. Jadi dari simbol itu kita dapat menyimpulkan bahwa panjang pendeknya bunyi itu dinamakan dengan pola irama ya. Ya, Bapak ulangi sekali lagi bahwa panjang pendeknya bunyi dinamakan pola irama ya. Ya. Selain cicak, kita melihat bahwa banyak contoh di sekitar kita makhluk hidup ya. Misalnya ada ikan ya. Ikan mungkin anak-anak semua di rumah punya ikan ya, ngidup ikan juga ada ya. Nah, ikan ini memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Apa persamaannya? Nah, persamaannya dalam cara berkembang biak. Ya. Nah, keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Artinya cicak dan ikan ini sama-sama bertelur. Kalau cicak mungkin bertelur cuma 2, tetapi berbeda dengan ikan. Ikan ini bertelur dalam jumlah yang sangat banyak. Contohnya misalnya jenis ikan itu misalnya ada ikan mas. Nah, ikan mas ini sekali bertelur itu dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Bayangkan ya, sangat banyak sekali. Mungkin kalau masih kecil nggak kelihatan banyaknya. Tetapi bayangkan kalau seandainya sudah besar. Misalkan ada 1000 ikan. Kalau udah besar, udah sekilo, waduh luar biasa ya. Artinya sangat banyak sekali jumlahnya. Nah, sekarang kita akan membaca dan menulis bilangan. Nah, misalnya 1000. Nah, angka 1000, ini 1000 berarti angkanya 1 dan nolnya ada 3. Nah, itu dibaca 1000. Sama. 2 misalnya. Ini 2000 ya. Artinya angkanya ada angka 2, kemudian nolnya ada 3 di belakang angka 2. Berarti dibaca 2000. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Di sini Bapak ambil contoh 3256. Nah, kita harus tahu dulu kalau angka ini terdiri dari 4 ya. Ada angka 3, angka 2, angka 5 dan angka 6. Ini kan artinya ada 4 angka. Nah, angka 3 ini menunjukkan artinya ribuan. Angka 3 ya. Nah, kalau angka 2 ini artinya menunjukkan ratusan. Kalau angka 5 ini menunjukkan puluhan. Nah, kalau angka 6 ini menunjukkan satuan. Jadi kalau dibaca ya, kita baca dulu ribuan, ratusan, puluhan dan satuan. Berarti kalau dia 3 angkanya berarti 3000 ya. Kalau dia ratusannya angka 2 berarti 200. Berarti kalau ada angka 5 di puluhan berarti kita sebut 50. Nah, kalau satuannya 6 berarti dibaca 3256 ya. Ya. Nah, sekarang Bapak ambil contoh membaca lambang bilangannya ya. Nah, sekarang di sini Bapak ambil contoh 2384. Nah, dibaca 2384. Kalau Bapak pisahkan angkanya seperti ini dia. Ini ada angka 2000, kemudian di sini angka ratusannya 300, kemudian 8-nya ini 80 dan ini satuannya ada 4 ya.
Nah, jadi kalau dibaca 2384. Sama juga yang di bawah. Ini ada 5729. Nah, ini dia ya. Ya, 5729. Ini kalau dipisah angkanya. Tetapi kalau dia digabung menjadi begini tulisannya. Ini 5729 ya, 5729. Nah, itu ya. Tapi kalau dibalik, misalnya ada nanti disajikan Bapak tulis kata-katanya ya. 1984. Berarti kita tulis 1000 itu berarti angka 1 ya. Kemudian 900 berarti angka 9. Kemudian 80 berarti 8. Dan 4-nya berarti tinggal kita tulis 4. Jadi 1984. Ini nulis lambang bilangannya ya. Nah, ini cara membacanya 4572. Maka ditulis 4572 ya. Sangat mudah ya. Kalau kita paham, insya Allah sangat mudah sekali kita menentukan bagaimana lambang bilangan, kita bisa membacanya walaupun angkanya itu banyak ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita terus mengulang ya. Mungkin di rumah bisa nantinya kita belajar di rumah ya untuk memperdalam apa yang Bapak jelaskan ya. Mudah-mudahan tentunya kita berharap pembelajaran pertama ini ada pembelajaran yang mudah untuk kita pahami. Baik anak-anak semua, mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini ya. Insya Allah besok kita akan sambung lagi. Oke, sukses ya untuk semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.